Halo pemirsa Jak TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ishakan dalam program Tokoh Kita. Dan kali ini kita akan berbincang dengan tokoh Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, yaitu Profesor Din Syamsuddin. Oke, baik. Assalamualaikum Profesor Din Syamsuddin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Profesor, ini kita saat ini sedang di tengah wabah COVID-19 begitu ya Prof ya. Boleh saya tahu kegiatannya apa Prof saat ini Prof di tengah wabah COVID-19 ini Prof? Ya Alhamdulillah sejak 3 minggu yang lalu saya berada di rumah melaksanakan tugas dan pekerjaan dari rumah ya. Baik mengajar maupun memimpin rapat-rapat berbagai organisasi. Dan terasa lebih produktif pada bulan suci Ramadan ini dan mengambil hikmah dari musibah COVID-19 ini. Ya, wabah ini memang banyak memberikan hikmah kepada kita sekaligus umat Islam begitu ya Prof. Apa sih Prof yang ingin disampaikan kepada kita semua terkait dengan adanya wabah ini yang menimpa kita semua di dunia, terutama umat Muslim yang berada di dunia bahkan di Indonesia Prof. Silahkan Prof. Ya, wabah corona atau COVID-19 ini adalah musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertama kali kita harus sikapi dengan sabar, tawakal, sambil kembali kepada Allah. Karena begitu ajaran Al-Quran, orang-orang sabar itu adalah orang yang jika ditimpa musibah, idza asabathu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, kami milik Allah, berasal dari Allah dan akan kembali ke hadiratnya. Ini sikap muhasabah, dan juga kita menyadari setiap musibah itu mengandung ujian dan cobaan dari Allah. Maka berlakulah hadis, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jika Allah menyayangi seorang hamba, maka didatangkan padanya ujian dan cobaan. Inilah yang harus kemudian mendorong kita sebagai muslim dalam menghadapi musibah ini dengan muhasabah, dengan melakukan introspeksi, evaluasi, dan mawas diri. Tentu ya, kita kembali kepada Allah, dan salah satu perwujudan kembali kepada Allah melakukan ikhtiar insani. Upaya-upaya yang menurut ilmu pengetahuan harus kita lakukan untuk menjaga diri. Baik, Profesor, kalau kita berbicara mengenai sejarah di umat Muslim sebelumnya ataupun sejarah dahulu-dahulunya begitu ya Prof ya, wabah ini kan bukan sesuatu hal yang baru bagi umat Islam ya Prof ya. Dari dahulu ada namanya wabah kolera, kemudian wabah Hindi, ada juga wabah yang lainnya begitu ya Prof ya. Sekarang ada wabah lagi, apa sih Prof yang harus kita menyikapi kondisi seperti ini bagaimana selaku kita umat Muslim? Ya, wabah demi wabah pernah terjadi melanda kehidupan manusia sejak dahulu kala, bahkan jauh sebelum Islam. Kita membaca telah juga tersebar wabah di dunia ini, apa yang sekarang disebut pandemi. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW sendiri pernah juga ada wabah yang disebut dengan at-ta'un, lebih kepada penyakit kulit. Dan terakhir ini ya kita juga menyaksikan, mengalami ada persebaran wabah sejak ya flu burung, flu babi, ya, SARS, MERS, Ebola, dan lain sebagainya ya. Maka ini bukan sesuatu yang baru. Dan tadi saya sudah katakan, kita harus menyikapi ini dengan meyakini ini adalah musibah yang didatangkan oleh Allah, yang mengandung ujian dan cobaan. Tapi juga perlu kita sadari bahwa berbagai bentuk kerusakan di bumi, di darat, di laut, menurut Al-Quran, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Segala bentuk kerusakan terjadi di darat, di laut, di dunia ini adalah akibat perbuatan manusia. Itulah muhasabah kita. Kita berintrospeksi dan kita sikapi dengan sabar, dengan memenuhi perintah-perintah Allah, ya, tetap kita menghubungkan diri kepadanya, namun ya, jangan lupa ikhtiar insani. Agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menekankan kepada
umat Islam untuk berikhtiar dalam hidup ini. Baik, kita nanti akan berbicara mengenai kenapa bisa harus sholat di rumah dan sebagainya, Prof ya. Prof, tapi kalau tadi saya mengutip dari kalimat dari Profesor sendiri, kita harus menjaga diri, kemudian menjaga orang lain. Tentunya wabah ini kan sudah ada himbauan dari Rasulullah dulu untuk tidak memasuki wilayah dan keluar dari wilayah yang ada wabah, begitu ya, Prof ya. Tapi di Indonesia sendiri, ini kita melakukan yang namanya pembatasan sosial berskala besar, Prof. Apakah langkah yang dilakukan pemerintah ini tepat, Prof, untuk menjaga dari wabah ini, Prof? Ya, sebenarnya sangat tergantung kepada apa yang dimaksud dengan PSBB itu, pembatasan sosial berskala besar. Apakah sama dengan lockdown, sama dengan karantina wilayah, ya? Karena ada kerancuan pengertian. Yang diajarkan Rasulullah dulu itu, jika menyebar suatu wabah di suatu tempat, maka penduduk tempat itu jangan keluar dalam rangka untuk tidak menularkan pada yang lain. Maka itu namanya lockdown. Atau jika tersebar suatu wabah di suatu daerah, jangan masuki daerah itu. Jadi apalah istilah sekarang. Tapi pada PSBB kan menurut hemat saya ada kerancuan pengertian dan juga penerapan. Tetapi okelah ya, itu yang dituntut oleh pemerintah. Asalkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, dan tentu rakyat warga negara harus menaatinya. Baik, Profesor, dampak dari wabah ini, kemudian pembatasan sosial berskala besar, ini besar sekali dampaknya, tidak hanya di dunia, bahkan di ekonomi negara, bahkan sampai ke ekonomi pribadi dari kita, masyarakat Indonesia, begitu ya, Prof ya. Banyak sekali nih, Prof, yang kehilangan pencarian, kemudian juga terpuruk ekonominya secara nyata, begitu. Apa, Profesor, seruan dari MUI untuk bisa menghadapi ini, Prof? Ya, memang harus diakui bahwa korban dari COVID-19 ini tidak hanya yang terinfeksi, yang dinyatakan positif, maupun yang di dalam pemantauan, yang jumlahnya 10 ribuan, termasuk yang sudah meninggal dunia. Namun juga ada korban yang terdampak secara ekonomi, terutama karena pemberlakuan PSBB, kemudian mereka tidak bisa kerja. Nah, sementara banyak ya rakyat kita, saudara-saudara kita yang bekerja di sektor informal seperti penjual dagangan di pinggir jalan, pedagang asongan, buruh, tukang parkir sampai kepada tukang ojek, dan masih banyak lagi ya, yang jumlahnya jutaan. Mereka terdampak secara ekonomi. Karena kebutuhan hidup mereka sehari-hari bersama keluarga sangat tergantung kepada penghasilan sehari itu. Namun ketika tempat usahanya, restorannya, tokonya ditutup, mereka nggak bisa bekerja. Itulah korban yang terdampak secara ekonomi yang jumlahnya jutaan. Sekarang menderita di rumah-rumah mereka bersama keluarga. Maka ya inilah saatnya untuk kita menunjukkan kepedulian, mengulurkan tangan kedermawanan, membantu, dan sehubungan dengan bulan puasa, apalagi kita dianjurkan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, maka MUI menganjurkan agar zakat yang biasanya di akhir Ramadan ditunaikan, bisa diajukan pada awal Ramadan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak tadi, karena mereka tidak bisa menunggu. Ya. Tentang zakat fitrah ada perbedaan pendapat. Oke lah, sebagian tetap pada akhir Ramadan, ya, karena itu melengkapi ibadah puasa kita, tapi berpendapat tidak ada salahnya juga dilakukan pada awal Ramadan. Oke lah, jangan zakat fitrah, tapi zakat mal, infak, sedekah, itu bisa kita lakukan sekarang. Dan terutama untuk memberi makan kepada mereka yang terdampak, yang tidak bisa bekerja, tidak bisa makan dengan keluarganya, untuk buka puasa, untuk sahur. Maka inilah yang harus digalakkan dan digalang, ya santunan-santunan sosial, ya. Karena tidak boleh berkerumun, mungkin jangan diantarkan ke masjid, mungkin diantarkan pada rumah mereka, atau ada cara-cara yang juga cukup terhormat, ya letakkanlah makanan-makanan untuk sahur dan untuk buka puasa itu di depan rumah kita secara terhormat, dan silakanlah siapa yang membutuhkannya untuk mengambil. Ada praktek-praktek demikian itu. Ya.
Ya, saya setuju Prof. Meningkatkan sedekah walaupun apalagi sekarang memasuki bulan Ramadan begitu ya Prof ya. Jadi bersedekah memang harus ataupun sangat bermanfaat bagi kita semua begitu ya Prof ya. Iya, betul. Terutama pada bulan suci Ramadan ini kita tidak kehilangan dan kekurangan makna. Ya. Tetap Baik. kita harus menunaikan ibadah, tetap bisa berjamaah, namun tempatnya kita pindahkan sementara di kawasan yang berzona merah ya. Kita pindahkan sementara dari masjid ke rumah kita. Kita pindahkan masjid ke rumah, kita pindahkan masjid ke dalam hati. Jadi nilai ibadah itu tetap ada. Dan syiar Ramadan yang sebagaimana biasa dilakukan pada setiap tahun pada tahun-tahun yang normal bisa juga kita adakan sekarang dengan terutama menggerakkan ibadah bersama keluarga dari rumah. Ya baik Profesor, kita tahan sejenak. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami di program Tokoh Kita.